Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kehadiran Bapak Ibu ada di rumah Tuhan. Saya melihat masih ada beberapa keluarga yang belum hadir. Mungkin saudara beribadah di rumah. Tuhan memberkati ibadah yang saudara kerjakan. Amin. Masih bicara tentang ketekunan. Haleluya. Ketekunan. Saya akan dalam 2 minggu ke depan, kalau selesai, kalau tidak selesai berarti 3 minggu, kita akan melihat rahasia di balik ketekunan. Ya, ketika saya mempelajari ayat ini, ternyata tidak sia-sia ketika Allah menyuruh umatnya untuk tetap bertekun. Ya, bahkan barusan saya ingat satu ayat dikatakan begini. Kalau dia datang ke bumi, apakah dia mendapati iman? Nah, saudara, firman Allah 2 minggu lalu, minggu kemarin bicara tentang ketekunan. Amin. Engkau harus menambahkan ketekunan. Ya. Bahkan dalam khotbah saya masukkan di YouTube, saya buat judulnya lebih tajam. Jangan sesat. Engkau harus menambahkan ketekunan kepada iman. Sekarang kita akan melihat sebagai ayat acuan 2 ayat. Ya, mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Lalu nanti Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu bangkit berdiri, yang ada di rumah, saudara ambil Alkitab saudara. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kita akan sama-sama membaca. Saya juga harus melihat LCD saja. Baik. Yakobus pasal 1 ayat 2. Mari dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Masih bangkit berdiri. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jelas ayat ini sudah menegaskan kepada saudara dan saya ada rahasia di balik ketekunan. Bahkan untuk menjadi penghantar, saya mau katakan, mengapa harus menambahkan ketekunan kepada iman? Jelas, coba Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3, saya harus katakan dengan jelas kepada saudara, bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan
ketekunan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, saya tidak akan kaget ketika jemaat ada dalam pencobaan. Saya tidak akan kaget. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguji ketekunan. Kalau engkau tidak masuk kepada zona persoalan, zona masalah, Tuhan sedang memperhatikan ketekunan. Camkan ini baik-baik. Oleh sebab itu saudara, supaya saudara jangan sampai masuk kepada persoalan, supaya saudara jangan sampai masuk kepada masalah, tetaplah apa? Bertekun. Haleluya. Ya. Saudara terima firman Allah. Ya. Saudara harus bersyukur. Sekarang sudah waktunya boleh ibadah, ibadahlah. Jangan waktu nggak bisa ibadah, kau berkata, aduh gimana ya, kita nggak bisa ibadah. Sekarang sudah bisa ibadah. Datang sama Tuhan. Tunjukkan ketekunanmu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata ujian menghasilkan ketekunan. Ada banyak orang berkata, Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tuhan, kenapa kok masalah dalam rumah tangga saya seakan-akan gak beres-beres? Satu aja belum selesai, udah datang yang satu. Satu aja belum beres, udah datang yang satu. Bersyukur saudara, ya. Dalam Roma tadi dikatakan, ayat 2. Ayat 2, coba. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sama-sama suatu kebahagiaan. Berbahagia saudara. Berbahagia kalau saudara masih Tuhan izinkan masuk kepada sebuah pencobaan. Ya, di bawah. Berbagai, bukan cuma satu dibilang. Berbagai-bagai pencobaan. Saudara tahu perak? Gak usah perak lah, kita orang kampung. Timah. Siapa yang orang tuanya dulu suka mancing? Kalau bikin si bora, itu habis timah-timah dari mana dikumpuli, dibakar. Gak cukup satu kali. Saya ingat opung saya dulu. Ikutipin dari jalan-jalan, mainan anak-anak yang berbentuk timah lah, kumpulin untuk bikin alat penenggelam pancing, namanya si bora. Saudara mengingat masa lalu. Itu satu kali dibakar sama opung saya di atas sendok, dituang ke satu tempat. Nanti ketika dituang di sendok ini tinggal. Kalau Alkitab bilang sanga. Bahasa sederhananya kotoran. Lalu sudah mengeras, dibakar lagi sampai timah itu benar-benar bersih. Itu namanya berbagai-bagai pencobaan. Tidak cukup satu kali dibakar, saudara. Tidak cukup 2-3 kali supaya murni. Ketika murni, Alkitab bilang menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan memperoleh buah yang matang dengan cepat. Amsal 14 ayat 23. Ketekunan memperoleh buah yang matang. Apa maksudnya buah yang matang? Dalam tiap jeripaya ada apa? Untung. Saya mau katakan, saudara datang beribadah, ini satu bukti jeripaya saudara. Saudara harus bergulat di rumah. Saya yakin tidak ada yang saudara tenang-tenang bisa datang ke tempat ini. Saudara bergulat. Suami jam 5 bangun pagi, ayo mandi, nggak jadi gara-gara ribut. Nggak jadi ke gereja, padahal niatnya sudah mau ke gara-gara anaknya mandinya santai. Di pastori, di rumah Tuhan jangan suruh Gio duluan mandi. Udahlah, kita akan keteteran. Dia mandi terlalu lama, habis kita. Daripada ribut, orang tua duluan mandi, anak belakangan. Anak enak dipaksanya. Ya, saudaraku, dalam tiap
jeripaya, ada apa sama-sama? Saya bukan berhadapan dengan anak sekolah minggu. Kalau dikatakan siapa mau untung, semua pasti angkat tangan. Amin? Iya. Tapi lupa jeripayahnya. Saya akan katakan, betul, saudara datang ke gereja ini satu bentuk jeripayah. Saudara bergulat, saudara bergumul, saudara berusaha dari rumah. Ya, mungkin ada yang diantara saudara belum sarapan mungkin. Sampai di gereja ya 60% karena lapar. Tapi perhatikan firman Allah. Mengapa kita membutuhkan ketekunan? Ini satu sudah ya. Dalam tiap jeripayah ada keuntungan. Satu sudah dijawab. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Saya mengulang firman Tuhan yang kemarin. Karena nanti ada rahasia di baliknya, di balik sebuah ketekunan. Saya baca. Sebab itu janganlah kamu melepaskan apa? Kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak siapa? Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wah, luar biasa. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, gak usah dibuka, dikatakan bahwa tidak ada jeripayahmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan. Semua Tuhan perhitungkan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus membutuhkan ketekunan untuk ditambahkan kepada iman? Jelas dikatakan karena besar upah. Kalau kita mau bicara upah dulu, ya, karena besar upah orang yang memiliki ketekunan. Karena orang yang memiliki ketekunan akan memperoleh janji Tuhan. Akan memperoleh janji Tuhan. Imani saudara. Tuhan, kalau saya bertekun, nanti kita lihat saudara ya, kalau saya bertekun, firman-Mu berkata, saya akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dengan cepat. Apalagi saudara, Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, ini kita masih bicara tentang ketekunan ya. Dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu apa? Merintangi kita, dan berlomba apa? Dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah bilang begini, ada perlombaan wajib yang saudara dan saya harus kerjakan. Kalau saudara mengaku sebagai orang Kristen, kalau saudara mengaku sebagai anak Tuhan, saudara harus mau tidak mau, saudara harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Saudara harus masuk dalam sebuah perlombaan iman yang membuat saudara untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan seturut dengan iman percaya. Nah, saudaraku, dikatakan ada perlombaan wajib yang mau tidak mau harus kita ikuti. Nah, karena kita seakan-akan dipaksa masuk untuk sebuah perlombaan itu, Tuhan memperlengkapi saudara dan saya dengan apa yang disebut dengan ketekunan. Ketekunan. Nggak ada orang lari. Ini dia mau lari nih. 1, 2, 3. Nanti juga yang duluan capek gitu kan. Maraton kan gitu. Jangan setar kencang. Ya, namanya tekun ya harus lari. Walaupun sudah lewat 1, lari terus. Jangan udah lewat 3, 4, 5, ayo udah masih jauh di belakang, santai dulu. Enggak, saudara harus lari terus, harus bergerak. Amin. Bahkan perlombaan iman saya pernah katakan, selangkah iman saudara maju, maka selangkah iblis mengikuti di
belakang. Bolehlah engkau bersyukur, boleh engkau bersukacita di dalam Tuhan ketika imanmu stabil, ketika kepercayaanmu, ekonomimu, rumah tanggamu normal berjalan dengan baik, boleh. Tapi jangan pernah berhenti. Terus maju, terus. Karena sekali engkau berhenti, berarti itu sudah tidak bertekun namanya. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang turut masuk dalam gelanggang pertandingan itu. Ya, semua orang. Kita lihat. Karena dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 ini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun. Jadi rupanya perlombaan iman itu harus ada yang dilepaskan. Bahasanya Alkitab dikatakan beban dan dosa. Beban dan dosa. Ya. Beban ini persoalan. Ya mari, lepaskan itu artinya taruh di kaki Tuhan. Serahkan, Tuhan ini bebanku. Aku mau maju. Ya. Tuhan, ini bebanku. Aku datang ke rumah Tuhan. Aku mau berdoa. Aku mau memuji Tuhan. Mau menyembah Tuhan. Terserah Tuhan. Mau beres kek, mau enggak kek. Yang penting aku datang sama Tuhan. Udah, lakukan bagianmu. Puji Tuhan, senangkan Tuhan, sembah Tuhan. Makanya kan disuruh, sering sekali dihimbau, ibadah ikuti mulai dari awal. Sebab dalam pujian penyembahan itu wujud kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini bebanku. Puji Tuhan. Menanggalkan setiap beban dan dosa yang begitu merintangi. Ternyata dosa dan beban ini merintangi kita untuk berlomba. Itu sebabnya harus ditanggalkan. Nah, dalam Korintus lebih jelas. Ini 2 ayat terakhir. Saudara simak baik-baik. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Dengarkan firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut apa? Berlari. Apa katanya? Semua peserta. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu apa? Mahkota. Perhatikan ini, yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang beda. Untuk mahkota yang fana, untuk hadiah yang fana saja, orang begitu seriusnya berlomba. Tapi saudara dan saya harus aktif. Ya. Perlombaan yang paling mudah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah 1. Menahan amarah. Menahan amarah ini merupakan perlombaan iman. Ayo. Cepat. Ayo, nanti kita terlambat, malu sama Pak Pendeta. Bukan sama Tuhan katanya. Malu sama Pak Pendeta. Ayo cepat. Istrinya udah selesai, anaknya belum. Cepat. Hatop. Mama, nggak terlambat. Kamu malau. Ya, ada kan? Ini real. Ya. Udahlah, minggu depan saya sendiri. Kalau sama kalian nggak ada bisa. Malu. Menahan amarah. Apalagi? Sabar.
Saudara, Tuhan sabar menanti saudara dan saya. Amin. Dia sabar. Dia panjang sabar. Dan kita harus berlomba untuk ikut bersabar. Apalagi berlomba menahan apa supaya tidak bohong. Berlomba supaya tidak bohong. Apalagi malas. Ini kan beban ini, saudara. Malas. Apalagi jengkel. Kok lihat orang bawaannya jengkel gitu. Ada, saudara. Ya. Lihat orang bawaannya kesel. Lihat orang bawaannya gemes, pengen nyubit. Nah, kalau gemes pengen nyubit. Tapi kalau lihat orang gemes pengen nonjok. Ada. Nah, ini semua merupakan apa? Perlombaan, pertandingan. Ini saya sederhanakan, saudaraku. Dan ingat, ternyata dalam gelanggang pertandingan, setiap semua perlombaan dalam olahraga kan ada ya. Nah, kalau saudara masuk dalam gelanggang kesabaran, ya, harus ada yang menang. Kalau suami istri, mungkin suaminya yang menang, sabar. Atau dalam hal kejengkelan, istrinya yang menang. Iya, itu harus ada yang menang. Nah, yang menang ini harus jadi teladan. Yang menang ini harus jadi contoh. Yang menang inilah yang mendapat hadiah. Saudaraku, dengar ini baik-baik. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 3. Mari kita sama-sama baca. Ini rahasianya, saudara. 2, 3. Ingatlah segala. Maaf, ulangi. Saya salah. 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini, saudara, saya akan kupas ayat ini, ya. Kalau saudara dan saya mau terlibat, kalau saudara dan saya mau ambil bagian dalam perlombaan, kalau saudara dan saya mau terlibat dalam sebuah ketekunan, minggu lalu dikatakan Tuhan memampukan kita. Artinya sesuatu Dia taruh di dalam hidup saudara dan saya, dan akhirnya kita mampu. Nah, selain daripada itu, ini lihat, saudara. Ini rahasianya, ya. Kalau saudara, kalau Bapak Naomi bertekun, ini saya kasih contoh ya, nggak apa-apa Bapak, ya. Kalau Bapak Naomi bertekun dalam kesetiaannya, dalam pelayanannya, lihat, firman Tuhan bilang begini, ada banyak orang, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya siapa? Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bilang begini, ada banyak orang ketika melihat pelayanan Bapak Naomi, orang mungkin di luar sana bilang, oh pede banget ya, pede banget ya. Yesus bilang begini, Dia dengan bertekun, Dia mengcover. Jangan. Dia melayani saya. Dia berikan Bapak Naomi kepedean yang ekstra. Semakin diomongin orang, semakin Tuhan tambahkan kapasitas. Semakin diomong-omongi orang, semakin Tuhan tambahkan kapasitas. Semakin dihalang-halangi orang, semakin Tuhan tambahkan kemampuan sama dia.
Jadi supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ada tidak orang baru sekali diomongi langsung madele? Ada? Ada. Itu karena kurang kedekatannya sama tuh. Sementara kalau dia mau terlibat dalam ketekunan, oh Yesus juga bertekun. Lihat ini, ingatlah selalu akan dia. Ini Yesus yang apa? Yang tekun menanggung bantahan. Yang tekun menanggung bantahan. Itu sebabnya memang saya selalu anjurkan, kalau saudara mau terlibat dalam pelayanan, ya mari dikontrol hidupnya. Amin. Sekecil apapun pelayanan yang saudara kerjakan di rumah Tuhan. Tadi malam saya, karena kita ibadah sudah mulai normal, saya telepon Bapak Putra. Bapak Putra, tugas Bapak sudah mulai berjalan. Ya. Maka saya kembalikan tanggung jawabnya. Apa yang menjadi tanggung jawab gereja kita untuk jemaat, saya sudah serahkan ke Bapak Putra supaya dikerjakan. Siap-siapkan semua. Supaya apa? Ketika ada bantahan itu, kita tidak menjadi apa? Lemah, tidak menjadi putus asa. Lampu. Saya tutup kalimat terakhir. Dengar baik-baik. Kalau engkau bertekun, engkau tidak sendiri. Yesus tekun menopang saudara. Dia menuntut, ayo, jangan patah semangat, ayo. Kalau ada yang macam-macam, dia berkuasa loh. Kau pikir kau siapa? Ini anakku setia. Iya, sudah bayangkan nih. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus. Kalimat terakhir, bolak-balik kalimat terakhir. Saya katakan, orang terkadang tidak peduli engkau putus asa. Saya mau katakan, istrimu terkadang engkau tidak peduli engkau sedang putus asa. Suamimu terkadang engkau tidak peduli kalau engkau sedang putus asa. Tapi Yesus, dia sangat peduli. Camkan itu baik-baik. Dia sangat peduli, saudara. Itu sebabnya, mari belajar. Amin. Belajar. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita datang kepada Tuhan. Ada satu pujian. Tolong gitarnya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Pak. Enggak ada sari. Tak terbatas kuasa. Saya percaya kita hafal pujian ini. Saya memberikan waktu 5 menit, saudara berlutut. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat, amin, mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tanganmu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu katakan bahwa engkau tidak berdaya menghadapi hari-hari.
Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat sekali lagi bisa kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Dengan iman saudara katakan ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan terima perjamuan-Mu Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara ada dalam hadirat Tuhan, ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Imani saudara. Dari dosa. Lepaskan segala sakit. Haleluya. Darahnya tebus. Lagi dengan iman darahnya. Haleluya. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Dalam nama Yesus. Susah. Darahnya tebus. Lagi darahnya. Oh, haleluya. Dengan iman katakan sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi. Angkat roti di tangan kananmu tinggi melebihi kepala. Haleluya. Lepaskan segala sakit dalam nama Yesus. Darahnya tebus saya. Haleluya. Haleluya. Saudara berdoa kepada Tuhan. Apa yang engkau rindu Allah kerjakan dalam hidupmu melalui roti dan anggur, persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Ada kuasa, ada berkat di dalamnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua, angkat roti di tangan kananmu tinggi melebihi kepala. Mata jasmanimu tertutup, tetapi imanmu tertuju kepada Tuhan. Pandanglah bahwa Dia yang terpaku di kayu salib, tubuhnya dipecah-pecahkan seperti roti yang ada di tangan saudara, menjadi kekuatan, menjadi peringatan akan kita bahwa kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Dengarkan firman Allah.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi melebihi kepala. Tangan kirimu taruh di dada. Kalau ada di antara saudara yang merasa sakit, taruh di bagian yang sakit tangan kirimu. Dengan iman, ada kuasa di dalam darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. So, kami masih ada memasuki bulan Juli 2020 dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kami makan roti dan anggur semeja dengan Tuhan. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau melihat ketekunan kami, Engkau memperhatikan setiap kesetiaan jemaat-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang berperkara dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, mengucap syukur apa yang sudah kami terima semua dari Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.